Mari saudara, kita mau mulai ibadah kita malam ini. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk beribadah kepadamu. Mari Tuhan, kami undang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati ibadah kami pada malam hari ini, hingga kami boleh benar-benar Tuhan merasakan persekutuan yang indah dengan Engkau. Mari Roh Kudus, nyatakanlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Saat hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami boleh melihat Tuhan betapa keajaiban. Kami boleh terus menyadari betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari Tuhan, kami persembahkan ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, amin. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang kepadamu Tuhan,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah bahwa kami terus masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah kami terus meninggikan dan memuliakan Engkau Tuhan. Sebab nama-Mu layak untuk disembah. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada sukacita saudara? Ada sukacita? Haleluya. Yuk saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau terus tinggikan Dia. Dahsyat Tuhan. Amin. Haleluya. Kau
Engkau Allah yang selalu menolong kami. Engkau Tuhan yang selalu setia. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya janji-Mu terbukti dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang selalu setia menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selalu bekerja, melebihi yang dapat kupikirkan. Tak sekalipun Engkau biarkan ku hadapi semua sendiri. Saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janji-Mu teruji, Kau buktikan kepadaku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Mari saudara kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Tuhan kita Tuhan yang setia, amin. Kau Tuhan yang selalu bekerja, melebihi yang dapat kupikirkan. Tak sekalipun Engkau biarkan
kasih Tuhan. Kami punya Allah yang setia, Allah yang selalu memperhatikan setiap umat-Mu. Engkau perhatikan kami pribadi lepas pribadi Tuhan dengan cara yang berbeda. Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang setia. Dan untuk selama-lamanya, janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami malam hari ini Tuhan. Dan saatnya kami mau dengar akan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, kami mohon Tuhan biar Engkau sendiri yang membuka setiap hati kami. Hingga hati kami boleh jadi tanah yang subur untuk menerima benih firman-Mu. Kau juga urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Gideon. Untuk setiap perkataan yang keluar dari lidah bibirnya hanya perkataan-Mu saja. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh bersahutan Tuhan dengan kerinduan kami Tuhan. Hingga firman-Mu boleh jadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur pada malam hari ini bisa berkumpul bersama-sama. Pasti kalau kita kumpul ada sesuatu yang Tuhan punya, ingin sampai ke hati saudara. Kalau hati saudara seperti tanah, ada benih firman yang dijatuhkan di hati saudara, dan itu akan bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda. Itu yang kita mau renungkan pada malam hari ini mengenai perubahan. Saudara, kepengin ada perubahan di dalam hidup saudara? Kepengin perubahan yang muter turun atau naik ke atas? Yang benar. Iya, betul. Semua orang rindu untuk ada perubahan. Tetapi untuk memulai suatu perubahan, itu bukan hal yang mudah. Saudara tahu, Yosua, dia pada waktu Musa mati, Yosua menggantikan. Untuk menggantikan Musa itu tidak gampang, saudara. Karena Musa punya karisma yang luar biasa. Namanya itu Korah, Datan, dan Abiram. Dia bisa bilang begini, Tuhan, mereka itu menentang akan Musa sebagai pemimpin. Dan Musa, dia bilang begini, kalau kalian matinya normal, kalian yang benar. Musa bilang, matinya bumi terbuka, masuk dia dan keluarga dan seluruh isi rumahnya, barang-barangnya, dan bumi akan menutup. Dan apa yang dia katakan langsung terjadi. Korah, Datam, dan Abiram langsung nyemplung, buminya terbelah, masuk. Saudara, hebat sekali yang Musa, dia punya tongkat, bagaimana tongkat itu ditaruh di laut, lautnya terbelah. Kita suka lihat kalau lagi memuji Tuhan di video yang gede itu di atas, ya. Saudara, bagaimana Tuhan itu pakai Musa luar biasa. Apa yang dia katakan kepada Firaun terjadi. Semua itu datangnya dari Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa dan Musa menyampaikan. Dia tidak sembarangan ambil tongkat lalu dipukul dan terbelah. Tidak, sudah dikasih tahu dulu sama Tuhan. Jadi hari ini saya ingin rindu saudara menangkap perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup Yosua. Bagaimana itu dia menggantikan Musa, itu sesuatu yang menakutkan sebetulnya. Karena semua orang sudah lihat pekerjaan besar yang Musa lakukan dan dia seorang abdi daripada Musa. Tetapi
Alkitab di dalam Yosua pasal 1 dikatakan begini, itu kerinduan dari Tuhan sendiri untuk Yosua itu menggantikan akan Musa. Ya, saya akan baca sedikit saja, sebagian saja. Hambaku, Yosua 1 ayat 2, hambaku Musa telah mati. Ini Tuhan berfirman kepada Yosua bin Nun. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Tuhan sampaikan setiap tempat yang akan diinjak oleh kaki telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ini janji Tuhan terhadap Yosua yang boleh bilang memulai suatu karir sesudah Musa mati. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ada janji yang hebat yang Tuhan kasih. Cuma Tuhan bilang begini, ayat 6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalau ada perkataan kuatkanlah, teguhkan hatimu, yang dihadapi itu tidak gampang, saudara. Untuk menjadi pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa, Tuhan bilang kuatkanlah dan teguhkanlah. Banyak rongrongan dan sebagainya, sehingga Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Sampai beberapa kali, ayat 7 juga dikatakan kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Saya baca langsung ayat 7. Dengan hanya kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, perubahan yang Yosua hadapi dalam hidupnya, Tuhan berkata, hati-hati, perhatikan hukum yang telah diperintahkan supaya engkau beruntung kalau muter itu naik ke atas. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, saudara, ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Stop dulu. Kitab Taurat pada waktu itu cuma ada 5. Ya. Kejadian, Keluaran, 5 kitab Taurat pada saat itu. Nah, lalu jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, terus tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu yang dikatakan ada perubahan. Kalau kamu memperhatikan sungguh-sungguh, ada satu perubahan yang mengangkat engkau menjadi berhasil dan engkau akan beruntung. Saya ada bahasa Inggrisnya, saudara, dari King James. Kalau memungkinkan dinyatakan lebih baik, ya. This book of the law, ya, kitab hukum ini yang kamu ada, shall not depart out of thy mouth. Jangan meninggalkan mulutmu, ya. Dikatakan begitu. Saudara, apa yang ada di hati itu keluar dari mulut. Ya. Saudara kalau lagi kesal sama orang, ketemu orang, ingat ngomongnya orang itu lagi yang bikin susah saya, ya. Jadi yang ada di hati keluar. Nah, Alkitab ini berkata, shall not depart out of thy mouth. Keluar dari mulut, meninggalkan mulut.
Artinya itu firman, ya, semua yang ada tertulis itu harus tetap ada di dalam hati dan keluar dari mulut. Tetapi kalau meninggalkan mulut, itu sudah meninggalkan yang ada di hati, tidak dipikirin lagi. Maksudnya begini saudara, the book of the law shall not depart of thy mouth. Jangan keluar dari hidupmu, dari hatimu. Sampai kalau keluar dari hatimu, dari mulutmu tidak akan keluar perkataan lagi. Harus tinggal di dalam hatimu. But thou shall meditate therein day and night. Harus meditate itu, merenung itu siang dan malam. Saudara, ada orang yang bilang, kalau saya suruh merenung siang dan malam, baca Alkitab siang dan malam, tidak bisa ngurus anak, toko, usaha, dan sebagainya. Maksudnya bukan begitu. Saudara, kalau saudara khawatir, ini contoh saja, kalau khawatir, saudara khawatir, itu sambil kerja mikir kekhawatiran enggak? Mikir terus. Ya. Bagaimana kita mengubah yang merenungkan kekhawatiran itu perenungan sebetulnya. Saya mau apa ya habis ini ya? Siapa yang bisa menolong saya ya? Itu perenungan. Dan bagaimana sebetulnya perenungan khawatir tadi diganti dengan perenungan firman. Meditate therein day and night. Renungkan itu siang dan malam. Artinya firman itu kita baca, kita bukan cuma membelandang bacanya, tetapi mulai berhenti dan merenungkan. Pada waktu kita kerja, kita ingat begitu khawatir datang, ganti dengan firman, saudara. Merenung firman siang dan malam, that thou may observe itu mengamati. Saudara, sudah dibaca, direnungkan, diamati. Firman bilang begini, diamati, bagaimana saya coba mengamati, saya baca Alkitab dari versi-versi yang lain, saudara. Seperti tadi bahasa Indonesia, sekarang bahasa Inggris, ya. Pakai ayat-ayat untuk saudara itu bisa merenung dan masukkan ke dalam hati dan memperhatikan according to all that is written, menurut semua yang ditulis. Kemarin saya sampaikan, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap ada katanya, setiap firman yang keluar dari Allah. Itu perlu diperhatikan. Kata-kata demi kata perlu diperhatikan, observe dan dilakukan, to do according to all that is written therein. Jadi perlu dipraktekkan dalam hidup. Dimeditate siang dan malam. For then, karena nantinya kamu akan prosperous. Prosperous itu makmur. Kehidupan saudara meningkat, and thou shall have good success. Hidupmu akan berhasil. Saudara, mungkin pernah dengar bahwa di dalam King James, itu Yusuf pada waktu dia dijual sebagai budak, itu Alkitab di dalam King James dikatakan, he was a prosperous man. Pada waktu dia dijual, Alkitab bahasa Indonesia berkata dia selalu berhasil dalam segala yang dia lakukan. Bahasa Inggrisnya tadi observe ya, saya perhatikan, he was a prosperous man. Bagaimana bisa prosperous? Seorang yang tidak pakai baju, budak belian, tidak punya dompet, tetapi Tuhan bilang, ini orang yang makmur. Jadi ternyata makmur bukan yang ada di luar, itu ada di dalam hati dia makmur, saudara. He was a itu pernyataan bukan dari Yusuf sendiri. Saya orang yang makmur, tidak. Tetapi Tuhan berkata di dalam
Di dalam Kejadian 39 ayat 2 dikatakan he was a prosperous man. Penting sekali ini saudara. Bukan karena dia punya baju yang bagus, dompet yang tebal dan sebagainya, tidak. Dalam kondisi kosong, telanjang, Alkitab berkata he was a prosperous man. Dan ternyata apa saja yang dia kerjakan, Alkitab berkata berhasil. Bukan cuma itu saja, Potifar bisa melihat di balik Yusuf ada Tuhan yang bekerja. Apa artinya itu sebetulnya? Ini orang yang sebetulnya kalau dilihat tidak mampu mengerjakan. Kalau dilihat dari luar tidak. Tetapi hasil pekerjaannya itu luar biasa. Sampai akhirnya Potifar menyerahkan seluruh properti apa yang dia mau. Ya, itu yang pasal 2. And the Lord was with Joseph and he was a prosperous man. And he was in the house of his master of the Egyptian. Alkitab berkata, dia orang prosper, dia mulai bekerja, dan akhirnya dia tinggal di rumah tuannya. Itu ayat-ayatnya, seorang budak tidak mungkin tinggal di dalam rumah tuannya. Karyawan saya suruh tidur serumah saya sama saya enggak mau saudara. Tetapi ini orang Deso, orang Ibrani, ngomong juga AAUU awalnya, akhirnya dia bisa tinggal di rumah karena apa? Tuhan menyertai, apa saja yang dikerjakan berhasil, semua yang diperintahkan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Orang seperti ini bukan orang yang sakit hati, bukan orang yang gagal. Dia memperhatikan firman, bagaimana? Bisa taunya memperhatikan firman. Karena hasil daripada pekerjaannya itu hebat sekali sampai dia boleh tinggal. He was in the house of his master. Jadi pada waktu dia memulai pekerjaan, dia pekerjaan yang paling kasar. Saudara tahu, untuk mencari orang yang menuai akan pohon sawit di Malaysia, itu sulit sekali sekarang. Orang Malaysia tidak mau kerja, itu kerjaan yang terlalu kasar. Saya pernah pergi ke Setiawan, itu satu daerah antara Kuala Lumpur dan Penang. Ya. Saudara, saya malam-malam datang ke tempat orang Indonesia, dan kebanyakan itu orang dari Flores. Kerjanya apa? Di ladang sawit. Mereka tinggalnya di bedeng-bedeng dari karton, saudara. Kalau mereka itu betul-betul tidak berani ketemu karena mereka ilegal. Ilegal tapi diizinkan sama polisi. Karena apa? Tuan-tuannya itu perlu orang. Kalau tidak, sawitnya tidak bisa diambil, saudara. Itu keadaannya seperti itu. Ya. Mereka tinggal di tempat-tempat, ada seorang ibu di Setiawan itu yang ready, selalu siap untuk menolong. Kalau mereka membawa istri di sana, di gubuknya kalau punya anak, mereka kasih tahu kepada ibu ini akan datang untuk menolong dengan bidan untuk kelahiran. Kalau yang sakit juga ditolong oleh ibu ini. Dan kami datang tengah malam di sana, tidak berani siang-siang. Kumpulkan mereka, sampaikan kebenaran firman. Dan mereka itu tinggalnya tidak dengan bos yang punya, saudara. Ya. Dan hari ini saya punya teman di Malaysia bilang, banyak sekali sawit yang tidak bisa disabit, diambil, diturunkan karena apa? Karena orang-orang Indonesia level ekonominya sudah jauh lebih baik. Tidak mau seperti yang dulu lagi. Jadi susah mereka sebetulnya. Nah, jadi di sini saya cuma mau bilang bahwa Yusuf tidak level dengan Potifar. Tetapi sedemikian rupa penyertaan Tuhan sampai dia tinggal di dalam rumahnya. Ada perubahan. Perubahan dari mana? Karena dia berpegang pada kebenaran. Bagaimana bisa tahu kebenaran? Hasil pekerjaannya itu bagus.
kemarin saya sampaikan juga kalau karyawan itu tidak baik, tidak puas dengan tuannya, itu alat-alat mesin bisa dibiarkan, tidak dipelihara, rusak, dan sebagainya saudara. Tidak kerja dengan sungguh-sungguh. Yusuf itu melakukan karena hatinya itu betul-betul sudah dibentuk sama Tuhan. Melakukan semua dengan suatu kesungguhan. Nah, ada satu ayat bagaimana perubahan itu terjadi harus dari dalam. Itu dari Amsal 23 ayat 7. Kalau bisa ditunjukkan, Amsal 23 ayat 7. For as he think in his heart, so is he. Ya. Amsal dari Proverb 23. Kalau saudara mikir apa, itu sebetulnya diri saudara. Saudara, banyak orang yang berpikir begini, saya dilahirkan orang tua sederhana, pasti tidak bisa. Kalau pikirannya seperti itu, tidak mungkin maju, saudara. Saya lahir sebagai misalnya orang yang IQ-nya rendah, tidak bisa apa-apa. Ya sudah, seperti yang dia pikir, dia seperti itu. Tidak bisa ada perubahan. Jadi sekali lagi, ada orang yang berpikir saya tidak punya modal, orang tua saya tidak bisa kasih modal, kalau si A itu sih untung sekali, itu pikirannya seperti tadi. Jadi apa yang dia pikir, dia itu seperti itu. For as he think in his heart, so is he. Perhatikan ini saudara. Ada teman-teman saya yang berpikirnya seperti tadi dan levelnya tidak ada perubahan. Kita harus mulai renewed, memperbaharui cara berpikir kita. Ya, saya ingin coba kembali lagi ke Yosua tadi ayat pasal 1 ayat 8 bahasa Indonesia saja. Ya. Yosua 1 ayat 8. Firman berkata begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Harus ada di mulut, perkatakan firman. Saudara, hari-hari ini karena saya menyampaikan firman pada hari Selasa yang lalu, saya temanya pada waktu itu dapat temanya adalah apa? Cukup, tapi sebetulnya doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan saya perhatikan, saudara tahu kami, berarti saudara harus mendoakan yang lain juga. Lalu berikanlah, artinya saudara bergantung sama Tuhan. Kalau tidak diperhatikan, ya perkataan itu tidak diperhatikan, lama-lama keluar dari mulut cuma kayak biasa saja, saudara. Ya. Tapi kalau saudara mulai mengerti, karena kesempatan untuk menyampaikan firman, saya merenung, engkau memperkatakan, itu terus diperkatakan. Lagi nyetir mobil juga, berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ya. Makanan, bukan cuma makanan jasmani saja, kita perlu makanan rohani. Karena Alkitab berkata kalau makanan jasmani cuma sampai akhir kehidupan kita di dunia. Tetapi makanan roti hidup tadi akan membawa kita sampai kekekalan. Gitu loh, ya. Jadi renungkan, engkau jangan lupa memperkatakan kitab Taurat tadi. Saya setiap hari berdoa seperti tadi dan saya mengalami betul-betul pertolongan Tuhan ada hari lepas hari. Sekali lagi saya katakan, pertolongan Tuhan, makanan itu memuaskan. Tuhan kasih makanan kepada kita, apa yang memuaskan. Seperti Bapa mengasihi anaknya, saya mengasihi anak-anak saya beri kepada mereka apa yang terbaik, bukan yang tidak baik. Yang terbaik saya beri kepada mereka. Terlebih Bapa di sorga, Bapa di dunia yang jahat saja sama anaknya kasih yang baik. Apalagi saudara, orang yang percaya, apalagi Tuhan yang ada di sorga, Bapa saudara. Dia menyediakan yang terbaik untuk saudara. Ya. Jadi saya merenung memperkatakan tadi, setiap hari, setiap pagi saya percaya hari ini
Tuhan sudah menyediakan makanan untuk saya. Bukan cuma makanan di meja makan, tetapi makanan di pekerjaan. Terus ada perubahan-perubahan. Saudara, minggu yang lalu ada tamu dari Cina untuk menjalankan mesin saya yang 7 tahun beli belum bisa dijalankan, saudara. Dia datang, dia ngajarin, karena apa? Saya berdoa seperti tadi, beri kepada kami semua yang saya perlukan di dalam hidup ini. Yang tidak terpikirkan, sudah 7 tahun tidak jalan. Mesin harganya di atas 100 juta, cuma mangkrok saja di pojokan, tidak dipakai apa-apa. Dia datang, disetel, diajarin, staf saya diajarin, jadi bisa jalan. Mesin bubutnya bukan cuma pakai tangan begini, tapi CNC. Asal sudah digambar, nanti bentuknya akan pelungkar-pelungkarnya, di sini tidak ada bubutannya. Tiang ini misalnya, ya sini lebih gede dan kecil. Tinggal mencet saja, pasang kayunya akan jadi. Saudara, itu kebutuhan saya sebetulnya, makanan saya untuk saya bisa memproduksi barang. Beri kepada kami, makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Dan itu terjadi. Sampai hari ini pun Tuhan kirimkan lagi. Ada orang dari Manado yang akan bikin program di pabrik saya. Semua urusan gajian, semua urusan koperasi, semua urusan orang-orang pembeli dari luar negeri dipermudah semuanya. Urusan pembelian, accounting, semua akan dikerjakan sama orang Manado, saudara. Jadi apa yang saya perlukan itu Tuhan sediakan. Beri yang cukup, ya cukup pada hari ini yang saya bisa menanggung, saudara. Dan disertai dengan syukur. Jadi tolong ditanyakan lagi yang tadi, ya. Ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Firman itu perlu diperkatakan. Tetapi renungkan, saya merenung, caranya saya merenung, ya saya sambil duduk di kursi, pada waktu di kantor, di rumah, pada waktu bicara dengan istri saya ceritakan hari ini terjadi begini-begini. Itu renungan saya, ya. Bukan renungan kekhawatiran, renungan pikiran jahat, saya ingin balas orang itu dan sebagainya, bukan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Siang dan malam itu berarti saudara sambil bekerja, sambil buka toko, begitu ada kesempatan, ingat lagi, kembali. Ya, tadi saya bilang seperti orang yang mau bales tuh, disakiti orang, kepengennya ingat lagi. Tidak, saudara sekarang renungkanlah itu siang dan malam, dan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Jadi yang tertulis itu dimasukkan ke dalam hati. Dan sebab dengan demikian perjalananmu akan prosperous. Saudara, bahasa aslinya prosperous itu good journey. Journey itu perjalanan yang baik. Good trip, perjalanan yang bagus. Itu prosperous artinya begitu. Yusuf itu perjalanannya dari datang ke Mesir, bagus, naik terus perubahannya hebat sekali sampai jadi orang nomor 2. Dan saya rindu saudara pun mengalami gitu ya. Mengalami perjalananmu itu baik. Saya dapat sesuatu perjalanan baik itu artinya apa? Kalau saudara sedang holiday ya, sedang jalan-jalan misalnya kemana gitu. Saudara ingin badan yang sehat, tidak di jalan muntah-muntah dan sebagainya, tidak. Saudara ingin punya kecukupan. Saudara kalau pergi Dufan mungkin di sana ada es krim yang khusus, ada makanan yang khusus, kepengen bisa beli. Itu namanya perjalanan yang baik. Saudara, saya pergi ke Argentina, pergi ke Eropa dan sebagainya, itu minuman air yang di sini cuma harganya berapa sih aqua yang 600 tuh? 3.000 ya.
Kalau beli banyak cuma 2.000 lebih sedikit, saudara. Beli 1 dus ya. Di sana 1 25.000. Iya, mahal sekali. Anaknya ada di Polandia, masih di Polandia. Iya. Dan kalau saudara mikir Indonesia, wes lebih baik ndak minum lah, nanti sampai hotel baru minum ya. Saudara, itu kalau perjalanan yang baik, perlu apa, ya sudah dibeli. Jangan mikir yang lain, Tuhan akan sediakan. Saya ingat pergi ke Jepang juga semuanya serba mahal, tapi saya diingatkan oleh Tuhan bilang begini kepada anak yang sulung, semua yang aku punya, kamu punya ya. Nah pengertian tadi saya pakai tadi, oh enggak apa-apa sudah, kalau harus keluar uang, ada waktunya keluar uang, ada waktu uang masuk, saudara. Tapi kalau di kurs Indonesia, saudara akan tidak berani bergerak apa-apa, saudara. Ya. Pernah naik taksi di Denver, Colorado juga bayarnya mahal sekali, ya. Tapi itu yang ada, sudah. Dan Tuhan menyediakan semuanya. Apa yang aku punya, engkau punya. Tuhan bilang, tetapi kamu tidak mau pakai, kamu bilang rewel, Bapak tidak pernah kasih domba kecil untuk saya pesta dengan anak-anak. Dombanya punya dia, ambil juga boleh sebetulnya, tidak berani ambil. Kalau saudara tidak berani, ya tidak dapat apa-apa. Kalau saudara tahu bahwa saudara anak Bapa di surga, waktunya keluar uang, berani saja. Nanti Tuhan ganti, berikan. Ya. Jadi, sebab dengan demikian perjalananmu prosper, tadi kita baca bahasa Inggrisnya, dan akan beruntung, sukses. Hidupmu akan sukses, nurut naik ke atas. Nah saudara, di dalam ya kita perlu, tadi sudah saudara pelajari bahwa kita perlu menjadi pelaku, merenung, ya, melakukan firman, memperhatikan firman. Nah, kenapa perubahan itu harus dari dalam? Keinginan banyak orang perubahan itu dari luar. Dari luar artinya apa? Saya didoakan, saya berubah. Tidak bisa, saudara. Harus dalamnya dulu yang diperbarui. Kalau cuma didoakan saja, saudara tidak mengadakan pembaharuan hati, itu kelihatannya saya kayak damainya ada, tapi begitu sampai pulang rumah, sudah kembali lagi yang biasa lagi, yang biasa dikerjakan. Dan ada satu ayat, saya ingin baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3, firman Tuhan bilang begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Ya, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kalau membaca ini rasanya kayak belum mengerti. Saya pun tidak mengerti. Kalau direnungkan lagi, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu, apapun yang berguna untuk hidup saleh. Hidup kita tidak mencuri, tidak ngakalin orang, tidak punya 2 timbangan. Maksud saya tahu ya, 2 timbangan? Tidak tahu? 2 mata timbangan. Ya, yang kecil sama yang gede. Kalau beli, yang kecil itu yang gede. Ya, pokoknya orang dagang punya akal-akal, tidak seperti itu. Hidup yang saleh ternyata datangnya itu dari pengenalan kita akan Dia. Pengenalan itu ada di dalam. Kalau kita makin mengenal Dia, hidup yang saleh itu akan datang sebagai bonus dalam hidup saudara. Bagaimana kita mengalami pengenalan akan Tuhan, yaitu meditate. Harus merenung terus firman. Ya.
siang dan malam. Coba lakukan itu, saudara akan mengalami suatu perubahan yang menaik, akan prosper dan sukses dalam hidup saudara. Saya pun sampai umur segini masih kepengen sekali prosper dan saleh. Hidup perjalanan saya kepengen prosper dan saleh. Dan saya kepengen saudara-saudara juga mengalami seperti tadi. Ya, itu bukan cuma dapat lotre, itu fondasinya tidak kuat, saudara. Persentasi orang yang dapat lotre bahagia itu hampir cuma 1% mungkin, saudara. Yang lainnya begitu dapat lotre, langsung hidupnya sepertinya hebat, langsung habis dalam 2-3 bulan, setengah tahun habis. Ada seorang ibu yang bilang begini, suami saya dapat lotre, saben hari saya diteleponin saudara saya katanya. Bosen sampai kalau sekarang kalau diteleponin terus diapain? Diblok. Diblok ya. Diteleponin bukan kasih selamat. Tolong saya, bantu saya, yang sana bantu, minta bantu. Bosen saudara ya. Pikirnya enak, hidupnya terganggu sekali. Saudara-saudara, orang-orang pada datang minta pertolongan gitu. Itu namanya pertolongan dari luar. Tapi di dalam pengenalan akan kita, kepada kita dianugerahkan segala sesuatu yang baik. Segala yang berguna untuk hidup saleh. Itu dikasihkan kepada kita. Jadi lewat perubahan yang ada di dalam. Di dalam Roma dikatakan berubahlah pikiran, pembaharuan budi harus terjadi. Semua yang saudara bilang bahwa saya itu sial, hidup saya dibikin susah karena orang tadi jahat sama saya. Terus merenung itu tidak akan bawa kemana-mana. Saudara mulai ambil firman dan renungkan firman. Nah, salah satu cara yang saya ingin mengajar kepada saudara, saudara ambil satu topik lah, ya. Berkat misalnya, cari di Alkitab ayat-ayat mengenai berkat. Seperti tadi, misalnya Yusuf, hidupnya kok diberkati, kenapa ya kok bisa diberkati? Saudara catat berkat Yusuf, dan direnungkan, kenapa dia masuk penjara? Karena ganggu istri orang? Tidak. Kelihatannya sial masuk penjara. Tetapi itu ternyata berkat yang tidak kelihatan. Karena dia bergaul dengan orang-orang dari kerajaan. Pinter-pinter mereka diajarin. Itu sebabnya begitu Firaun panggil dia tidak gelagapan. Gelagapan tahu? Suruh mimpin negara yang paling hebat di dunia, nggak bisa. Tuanku, saya belum mengerti. Tidak, sudah dipersiapkan. Begitu dia dikasih cincin, dikasih baju, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Kelilingin seluruh Mesir. Mana daerah yang harus di-develop, mana daerah yang sudah itu ditinggalkan. Yang sungguh-sungguh dia pikirkan terus bagaimana itu bisa. Saudara, semua datangnya dari Tuhan sebetulnya. Semua invention, semua penemuan-penemuan itu sebetulnya datangnya dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau saudara takut sama Tuhan, itu pewahyuan-pewahyuan itu datang. Seperti Yusuf, dia harus kasih kuliah sama tua-tua orang Mesir. Pemimpin-pemimpin yang sudah lama menguasai kerajaan, penasehat-penasehat, dia harus kasih nasihat. Sekehendak hatinya. Di Mazmur 105 dikatakan, dia harus menyampaikan materi-materi kepada para penatua-penatua yang sudah kawakan, sudah lama memimpin Mesir. Dari mana? Dapat pewahyuan dari Tuhan. Itu yang dia, walaupun tidak ditulis ya, dia merenung firman, tetapi dari hasil pekerjaannya, saya tahu setiap malam dia merenung firman, sujud,
Tuhan besok apa yang saya harus lakukan. Dan itu yang dikerjakan Yusuf sebetulnya sepertinya nyontoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus belum ada. Tetapi Tuhan Yesus bilang, sebelum itu, sebelum Abraham, aku sudah ada. Tuhan Yesus bisa kasih petunjuk-petunjuk. Karena dia lakukan sendiri. Pagi-pagi sekali sudah naik ke gunung, berdoa, berkomunikasi sama Tuhan. Itu bagian dari meditationnya dia. Ya, datang ke Tuhan, ngobrol, tanya, dan itu sebetulnya sumber kekuatan. Jadi kalau saudara lihat balik lagi ke Yosua, Yosua itu diwanti-wanti sama Tuhan di ayat 8 tadi, ya, diwanti-wanti, kamu perhatikan perkataanku, meditate itu siang dan malam, lakukan firman tadi, maka hidup kamu akan naik terus. Dan saya berdoa kalian mengalami seperti tadi, ya. Artinya tidak biasa-biasa. Dan kalau selama ini sepertinya sudah melakukan, belum ada terobosan, perhatikan ini, ya. Pengenalan, yang dari Petrus tadi lagi, dibalikin, ya. Sebelum ini, 2 Petrus. Bukan yang itu, ya. 2 Petrus 1 ayat 3. Ya, kalau hidup saudara belum dianugerahi sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, sudah dicoba, ini belum bisa, coba itu belum bisa, belum tembus. Urusannya adalah pengenalan kita sama dia, apakah sudah meningkat atau belum. Masalahnya di situ sebetulnya. Begitu meningkat, maka pewahyuan mulai datang, saudara. Saudara, dalam hidup saya sampai umur boleh bilang 45 itu masih nabrak sana nabrak sini. Ya. Nyoba bikin pengering, kirim ke Jepara. Ya memang dapat untung, saudara. Kirim ke Jakarta. Kirim ke Lampung, pengering kayu. Bikin, tetapi ternyata bukan itu sebetulnya yang Tuhan mau dalam hidup saya. Sampai satu saat kebakaran, baru saya tahu bahwa semua yang kamu coba wes disingkirkan. Sekarang kamu bikin tulisan firman. Saudara. Jadi segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh itu sesudah saya menemukannya di dalam Tuhan, pengenalan saya sama Tuhan meningkat, itu dikasih tahu, dan saya mulai mengerjakan itu, saudara, habis kebakaran itu minus. Produk-produk yang harus dikirim ke Australia, ke Amerika, dan sebagainya, kebakaran, sudah terima uang, harus kembalikan. Dan barangnya hangus, saudara. Hilang semua sebetulnya. Minus, ya. Tetapi teman-teman saya di dalam persekutuan itu menolong semua. Mereka bilang, saudara-saudara juga, ini ada uang, pakai saja, kembalikan kapan saja, gitu, ya. Jadi saya mulai beli mesin-mesin lagi, mesinnya kebakaran semua. Dan memulai dari sesuatu, tetapi itu yang membawa saya sampai hari ini, saya bisa kirim produk ke 35 negara dengan kecepatan yang tinggi, saudara. Karena alat-alat canggih itu berdatangan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kirimkan semua peralatan yang canggih dari seluruh dunia untuk saya bisa memproduksi lebih cepat lagi. Yang tadinya 4 jam, sekarang 1 menit udah kelar. Gitu. Seperti tadi, agar bisa sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi, untuk bisa dapat sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, hidup yang benar, hidup yang menyenangkan Tuhan, itu hidup saleh seperti Yusuf. Ada terobosan-terobosan, dikasih perintah, dia tanya, caranya bagaimana Tuhan? Ditunjukin, dikerjakan, berhasil, terus dikasih perintah. Tadinya kerjanya potong rumput di paling ujung, akhirnya bisa serumah dengan Potifar.
dia dapat perintah pertama dari Potifar. Dan saya rindu saudara juga dapat pewahyuan yang pertama. Kalau saudara seperti Tuhan Yesus tadi, datang pagi-pagi, cari Tuhan. Masa Tuhannya diem saja? Saudara sudah jadi papa mama kan, selalu kepengen anaknya yang terbaik. Ya. Apalagi Bapa di sorga lihat anaknya mendekat. Ini anak saya dikasih ini, pasti jadi. Ditunjukkan jalannya. Terus dalam kehidupan. Saudara, saya mau cerita, saya saben hari kalau datang ke pabrik itu saya lebih banyak memperbaiki mesin-mesin yang rusak, terus bikin produk yang baru, saudara. Saya tuh senang dari kecil kalau memperbaiki apa saja lah ya. Seharian boleh bilang ngutak sini ya. Bagaimana cara bikin yang bisa lebih mudah ya. Kemarin orang Cina, dari Cina datang, saya beli mesin dari Cina. Dia lihat, wah bagus ini ya. Karena apa? Saya selalu memikirkan bagaimana karyawan yang cuma lulus SD bisa menghasilkan yang banyak gitu. Cuma dengan mencet saja. Kayu dimasukkan 8 tempat dimasukkan. Kalau sudah pencet itu alatnya akan dorong kayunya naik. Pencet lagi tombol ini dipencet, langsung mulai ngukir. Ada yang setengah menit sudah kelar, dia tinggal pencet lagi, berhenti, ininya turun kayunya, dikeluarin, dimasukin lagi. Dalam waktu setengah menit, dia mesinnya sudah menghasilkan lagi, saudara. Ya. Nah alat-alat itu, karena saya sekolah teknik mesin, saya itu praktekkan di dalam pekerjaan saya. Jadi anak-anak sederhana, dia bangga sekali bisa menghasilkan melebihi tukang ukir yang 4 jam baru selesai satu, dia dalam 4 menit, pokoknya 1 menit dia dapat satu, saudara. Ya. Sekolahnya banyak yang cuma SD. Dan sekolah yang SD itu dikasih pekerjaan, mereka senang sekali dikasih pekerjaan yang canggih gitu loh. Ya. Dan tidak terlalu melelahkan gitu loh. Alat-alat semua ada. Nah itulah yang saya rindu saudara, mari ya. Pengenalan akan Tuhan itu lewat meditasi, lewat perenungan. Itu kekuatan saudara sebetulnya. Dan itu kekuatan Yosua untuk dia bisa sampai dikasih tahu sama Tuhan. Yosua, aku ingin bikin meninggikan engkau menjadi orang yang hebat. Perintahkan semua orang untuk siap-siap nyebrang sungai Yordan. Itu sungai Yordannya lagi arusnya paling gede, saudara. Sampai airnya melebar jauh sekali. Kamu kasih tahu para imam untuk bawa tabut jalan dulu. Ya. Begitu kaki imam tadi mulai ada yang kena air, itu air mundur. Dan dia lakukan seperti tadi, betul-betul kuasa Tuhan itu menghampiri akan Yosua sehingga dia bisa memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, saudara. Sebetulnya ngeper untuk membawa bangsa begitu banyak masuk sesudah Musa mati. Tetapi Tuhan kasih cara, kamu perlu memperhatikan perkataanku, merenungkannya siang dan malam, melakukannya, maka aku akan angkat engkau. Dan malam ini saya rindu itu boleh terjadi dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagian daripada firman sudah disampaikan, hamba berdoa untuk anak-anak, bukan anak-anak saudara-saudara yang ada di sini, boleh menangkap kebenaran firman dan mereka akan mengalami
Tuhan dalam hidup mereka. Segala sesuatu yang berguna Engkau kirimkan pada waktu pengenalan mereka kepada Tuhan meningkat. Bagaimana pengenalan akan Tuhan meningkat? Renungkan firman, perhatikan hidup Yusuf. Perhatikan hidup Yosua. Satu lagi, perhatikan hidup Yosafat. Saudara, saya berdoa berhenti sebentar, saya ada satu hal lagi. Yosafat, dia dikepung sama 3 raja, ya, Moab, Amon, dan satu lagi kerajaan. Dia takutnya luar biasa. Dia panggil semua orang dengan istrinya. Ayo kumpul. Menyembah kepada Tuhan. Dia berdoa dan pada waktu dia berdoa ada seorang yang berkata, Tuanku Raja dan semua bangsa Israel tidak usah takut. Besok maju perang. Bukan kamu yang perang, tapi Tuhan yang perang. Ini perkataan seorang nabi. Ya. Besoknya Yosafat bilang, yang menari, yang nyanyi ada di depan, belakangnya itu pasukan. Mereka pergi ke gunung, dan apa saudara? Itu ketakutnya luar biasa. Tetapi dapat firman, dan dia bilang, oke, aku mau percaya kepada engkau. Sampai di tempat, ternyata orang Amon dan bangsa Amon dan Moab itu menyerang bangsa yang satunya lagi. Sampai mereka habis dan sesudah selesai mereka mati semua, Amon sama Moab perang sendiri, saudara. Sehingga pada waktu mereka datang ke sana, ternyata mereka tentaranya sudah mati semua. Yang ada emas, perak, makanan masih hangat, semuanya tersedia. Dan untuk menjarah Alkitab itu di 2 Tawarikh 20 ayat 20-an. Saudara, untuk menjarah perlu 3 hari. Jarah tahu ya? Banyaknya luar biasa. Dari takut dengar firman dikerjakan, dia dapat jarahan begitu banyak. Teruskan doanya, Tuhan hamba berdoa untuk anak-anak-Mu ini Tuhan, yang ada di sini dan yang mendengarkan lewat YouTube juga, boleh mengalami akan perubahan, pembalikan keadaan jika hari-hari ini perubahan belum terjadi dan malam hari ini cara berubah dari dalam sudah disampaikan terjadi di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Suatu perubahan yang akan membawa mereka naik ke atas, terbang tinggi. Dan engkau disenangkan karena engkau rindu sekali memberikan pewahyuan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami adalah anak-anak Bapa di surga dan harus menjadi contoh bagi suami, bagi istri, bagi anak, bagi gereja, bagi orang di sekitar kita, bagi bangsa dan negara kita. Itu kerinduan Tuhan. Maka perlengkapi kami Tuhan, perlengkapi kami terus untuk kami boleh membaca firman, merenung dan melakukan firman. Terima kasih, malam ini kami bersyukur kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Amin, puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara, firman Tuhan yang luar biasa ya. Mari saudara, terima kasih Pak Gideon buat sharing firman Tuhannya yang memberkati. Dan saatnya kita saat ini mau memberikan korban persembahan. Mari saudara kita mau siapkan korban kita dan sebelumnya kita akan berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang Kau tabur dalam hati kami pada malam hari ini. Ajar kami Tuhan untuk mengerti Tuhan dan juga melakukan setiap benih firman yang Kau sudah tabur. Biarlah hati kami boleh Tuhan benar-benar Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Kami rindu Tuhan hidup kami diubahkan seperti yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mau bawa korban syukur kami. Kau berkati Tuhan setiap tangan-tangannya akan memberi. Biarlah apa yang kami berikan saat ini bukan hanya karena terpaksa Tuhan, tapi karena cinta kami kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami persembahkan Tuhan setiap korban kami pada malam hari ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, terima kasih saudara. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah pada malam hari ini. Bapa yang di surga, mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, untuk semua firman-Mu yang boleh Engkau berikan kepada kami. Biarlah itu menjadi benih yang ditanam di dalam hidup kami dan bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam hidup kami Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan, biar semua yang boleh kami dengar pada malam hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan mendatang Tuhan. Biarlah kami dapat berjalan dalam kehidupan yang penuh kebaikan Tuhan. Good journey, good trip Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau terima berkat-Mu pada malam hari. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang terbaik yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau juga yang pimpin perjalanan kami dari tempat ini ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami di rumah dengan tidak kurang satupun apa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.